Repotnya debat dengan biang asumsi, biang halu, pemakan hoak. Awalnya saya, Atik Nose, dengan Uni Rifa, berdebat dengan Uti Watimena dan juga apologet Kristen yang lainnya. Sering kali saya dengar dalam setiap debatnya, terutama dengan Bang Zuma atau Ustadz Wafi, Uti Watimena ini mengklaim bahwa Alkitab terdahulu yang disebutkan di Quran kita itu adalah Bible mereka. Padahal ini salah sama sekali ya. Bible mereka itu hanya selevel hadis. Ya, nanti saya ceritakan perbedaannya. Itu yang ingin saya luruskan, makanya saya debat dengan dia itu. Jika Quran kita itu berupa firman Allah yang disampaikan oleh Roh Kudus Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro, lalu Nabi hafalkan, lalu Nabi diktikan kepada para sahabat, lalu para sahabat menuliskannya, berbeda dengan proses Bible. Bible itu setara dengan hadis. Yang kita ketahui, hadis itu berisi ucapan pendapat Nabi Muhammad ya, yang lalu diketahui oleh para sahabat, lalu kesaksian para perawi, para sahabat itu dikumpulkan oleh para penulis buku hadis seperti Bukhari, lalu dijadikan suatu kitab hadis atau suatu buku hadis. Proses ini sama dengan pembuatan Bible ya. Bible bukan Alkitab sebenarnya ya. Di bahasa aslinya tidak pernah ada kata Alkitab, adanya Bible atau Biblos. Ayat-ayat Bible yang disampaikan secara lisan oleh Nabi Isa lalu dihafalkan oleh murid-muridnya. Kemudian sebagian ya, tapi tidak seluruhnya, berbeda dengan sahabat yang menghafal seluruh ayat Quran. Kalau ayat Bible itu hanya dihafal sebagian oleh beberapa murid-muridnya. Lalu perkataan Nabi Isa itu dituturkan, disampaikan kepada orang-orang lain. Kemudian dari generasi ke generasi, lalu orang-orang lain itu menghafalnya sebagian, lalu didengar oleh pengarang Bible. Lalu pengarang Bible yang entah sembarang orang, ada yang wartawan, ada yang pekerjaan profesi lain, itu menuliskannya seperti Lukas, Markus, dan lain sebagainya, itu menuliskannya bukan langsung dari Yesus, tapi yang dia dengar dari murid-murid Yesus. Jadi bukan juga murid Yesus yang mengarang Bible, tapi orang lain ya yang mendengar perkataan dari murid Yesus. Jadi udah lapis kedua ya, sudah generasi ke berikutnya, bukan langsung murid Yesus yang menuliskannya. Jadi emang sama, mirip prosesnya dengan hadis ya. Parahnya lagi, kalau Bible itu sanadnya terputus, sedangkan hadis yang sahih itu sanadnya bersambung, jadi lebih kredibel ya sebenarnya. Jika hadis adalah kesaksian para perawi tentang perkataan Nabi, kalau Bible itu kesaksian para pengarang Bible tentang perkataan Nabi Isa lewat murid-muridnya. Hal ini diakui oleh peneliti ahli Bible itu sendiri. Gitu, tentu tidak. Ini levelnya sudah hadis. Runtutan mempelajari dan mempraktekkan ayat-ayat Alkitab yang tertetapkan, tapi Alkitab itu sebagai kesaksian kepada Tuhan Yesus. Mungkin agak terlalu ekstrem, tapi sebenarnya Alkitab jangan diperbandingkan dengan Al-Quran. Tapi Alkitab lebih cocok dibandingkan dengan satu frame yang dibuat tadi sebagai hadis Yesus. Disebutkan oleh dosen tersebut, ahli Bible tersebut, bahwa Bible hanya selevel hadis Yesus, dan hanya 18% yang bisa dikatakan masih benar. Selainnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hanya berupa ayat sisipan yang ditambahkan. Kemudian ada yang berupa catatan kaki naik menjadi ayat atau benar-benar tambahan.
Hal ini dinyatakan juga oleh Dr. Robert W. Frank, seorang profesor ilmu perjanjian baru dari Universitas Harvard yang bersama 74 pakar Bible lainnya. Mereka membuktikan bahwa hanya 18% ucapan Yesus yang ada di dalam Bible yang masih bisa disebut asli. Jadi selebihnya sebanyak 85% ayat Bible itu palsu. Ini hasil penelitian dari para pakar, para ahli Bible itu sendiri ya. Dan parahnya lagi, yang 18% itu pun mengalami salah tafsir. Nah, Uti Watimena ini dengan PD-nya masih aja ngotot mengklaim bahwa kitab terdahulu di Quran yang dimaksud di Quran itu adalah Bible-nya dia. Padahal Bible-nya dia jelas bukan Injilnya Nabi Isa, ya. Uti tentang Alkitab terdahulu itu dikiranya Bible, bukan. Tapi Injilnya Nabi Isa, yaitu wahyu Allah yang diturunkan ke Nabi Isa, bukan Bible. Kita sumbernya banyak. Kalau di Kristen hanya mengenal 4 Bible yang dikarang, kita bisa lebih luas lagi sumbernya. Karena Injilnya Nabi Isa itu sekarang tercabik-cabik, tersebar kemana-mana. Jadi bisa yang kalian bilang Injil apokrit apa sih itu istilahnya, itu juga bisa kita pakai karena siapa tuh di dalamnya juga ada mengandung kebenaran. Pada intinya batu uji dasarnya adalah Al-Quran sebagai kitab yang terakhir. Selama ayat-ayat itu masih sejalan dengan Al-Quran, bisa dikatakan itu masih Injil Isa, masih yang bisa dipercaya, tapi hanya tidak secara utuh terkumpul dalam satu buku, tapi tersebar kemana-mana gitu loh. Itu yang kita maksud sebagai Alkitab terdahulu. Harus diuji benar atau tidak, sesuai dengan Quran atau tidak. Tapi cuma mengalami salah tafsir, seperti ada ayat yang menyatakan aku dan Bapa adalah satu, itu masih bisa dibilang benar, tapi salah tafsir. Bukan satu sebagai sama-sama Tuhan, bukan, tapi satu misi dan visi. Sebagaimana juga ayat Al-Quran yang menyatakan taatilah kepada Rasul maka kamu taat kepada Allah. Itu kan juga satu kesatuan, satu misi-misi. Kita mentaati Nabi bukan karena kita menyembah Nabi Muhammad, bukan, tapi kita menaati Nabi Muhammad karena diperintahkan oleh Allah. Kita taatnya kepada Nabi karena diperintahkan oleh Allah. Karena pada dasarnya Nabi Isa dan Nabi Muhammad, juga Nabi Adam dan Nabi lain, itu adalah utusan Allah yang dijadikan sebagai manusia, contoh manusia yang paling sempurna dalam beribadah kepada Allah. Jadi kalau manusia lain ingin masuk surga seperti para nabi, maka ikutilah contoh para nabi di masing-masing di tiap zamannya. Dalam hal ini manusia yang hidup sejak Nabi Isa Nabi Muhammad ditetapkan menjadi nabi sampai kiamat nanti, maka contohnya mengacu pada syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tidak berlaku lagi syariat Islam Nabi Musa, syariat Islam Nabi Isa, syariat Islam Nabi Adam, itu sudah tidak berlaku. Contohnya seperti Nabi Adam dulu boleh kawin incest, kawin sesama saudara itu masih boleh. Tapi di zaman Nabi Muhammad itu haram, itu dilarang. Dan itulah firman, jangan dikira firman itu kekal selamanya. Firman itu bisa diubah-ubah tergantung kondisi dan situasi sesuai kehendak Allah. Jadi kalau dulu firman Allah menyatakan incest itu boleh, sekarang masuk nggak boleh gitu loh. Jadi pencabutan ayat, pencabutan firman itu hal biasa tergantung kehendak Allah, karena firman itu tidak kekal memang. Dengarnya, please, Firman udah ya, oke. Adik. Mbak Uni sekarang, Mbak Uni Rifa. Makasih Tante Uti ya, mudah-mudahan kondusif kita hanya perlu bersabar untuk mendengarkan saja selama 3 menit waktu kita, jangan ada yang mengganggu. Saya di 11:12 ya, jadi berarti saya di menit ke-15. Oke, Masya Allah, luar biasa Mbak Atikno, terima kasih atas penjelasan yang sangat lugas, gamblang ya, dan mudah dimengerti. Saya hanya memperkuat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Allahu ya Isa bin Maryam uskur ni'mati 'alaika wa 'ala wa walidatika iz ayyadatuka bi ruhil qudus tukallimun nas fil mahdi
Ya, artinya itu ketika Allah mengatakan, mohon maaf kalau ada tajwid yang salah, mohon maaf kalau ada panjang pendek yang salah. Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa, dalam surah Al-Maidah ayat 110. Nah, pembicaraan tentang Nabi Isa itu sebenarnya menurut siapa ya, Al-Syuyuti kalau saya tidak salah dalam tafsir Jalalain ya, ayat ini menegaskan bahwa Nabi Isa itu akan turun. Nah, karena ada fase ya, fase kecil, remaja dan dewasa. Nah, kemudian saya membawa redaksi tentang berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan itu tidak termaksud sebagai saya tidak berani mengatakan itu bukan kalamullah, tetapi itu bukan misi kerasulan karena beliau belum diangkat menjadi rasul. Nah, pada saat di dalam surah Ali Imran ya, Ali Imran ayat ke-49, kan teman-teman bisa cross check. Baru Nabi Isa berbicara menggunakan diksi dan sebagai rasul kepada Bani Israel. Maka ketika beliau menyampaikan risalah, beliau sudah menjadi seorang rasul. Sedangkan diksi di dalam surah Al-Maidah itu menggunakan berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan ketika dewasa, menggunakan bahasa manusia gitu ya. Nah, makanya risalah rasulnya itu, kenabian Isa itu pada waktu beliau menjadi rasul, diangkat. Nah, maksud saya adalah kalau ditanya Injil Isa yang mana, kami akan menjawab Injil Isa adalah firman Allah, wahyu Allah, kalamullah Allah yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam ketika masa kenabian beliau dan kerasulan beliau sampai beliau diselamatkan oleh Allah. Sama seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW, apakah ketika beliau kecil masih remaja itu berbicara semua bisa dikatakan kalamullah, walaupun memang itu termasuk wahyu ya, karena memang apapun yang dikatakan baginda Rasul itu termasuk wahyu karena beliau dibimbing oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril ya. Karena dari kecil pun ada riwayat yang mengatakan bila sudah ketemu dengan itu. Oke, terima kasih. Sudah waktunya habis ya? Makasih. Intinya nanti kita perdalam lagi, mohon maaf kepanjangan. Makasih. Ya, Pak Bulang. Ya, makasih untuk Bu Hati dan Bu Rifa juga. Atas apa yang sudah dibuat statement tadi disampaikan, saya mau menyampaikan bahwa keturunan Abraham itu memang ada dua. Yang paling sulung itu Ismail dan nomor 2-nya Ishak. Nah, kenapa? Temanya Pak Bulung kayaknya jauh deh dari kita bahas. Bukan ya? Bukan Pak, kita bahas tema tentang Injil Isa. Injil Isa Pak. Oh, Injil Isa. Oke, baik nih. Nah, jadi menurut saya nih, Injil Isa, kalau menurut saya yang saya ketahui dari juga pelajaran dari Alkitab, bahwa sebenarnya Injil Isa itu nggak ada gitu. Yesus itu kalau di kita sebenarnya ada berbeda oknum ya, tetapi mungkin Unirifa dan teman-teman yang lain menganggap Isa itu Yesus di kami kan begitu. Nah, dalam perspektif iman Kristen bahwa Isa itu Yesus tidak ada Injilnya, tidak ada yang ditulis gitu, tetapi murid-muridnya lah yang menulis seluruh tentang kisah Nah, Yesus. ini ya, mereka mulai framing, mulai asumsi sendiri. Injil Isa tidak ditulis, bukan berarti Injil Isa tidak ada. Makanya Isa disebut firman yang hidup karena ayat-ayat Injil itu hanya ada di ucapan Nabi Isa. Tak pernah ditulis, bahkan tak pernah dihafal seluruhnya oleh para murid. Tak sanggup mereka. Berbeda dengan Quran yang keseluruhannya dihafalkan oleh para sahabat. Jadi tidak ditulis bukan berarti tidak ada. Injil Isa ada. Itu yang dimaksud Alkitab terdahulu di Quran yang harus Muslim imani, ya, bukan Bible. Berbeda dengan Bible. Tapi itu menjadi sumber dari pengarang-pengarang Bible itu. Ada Yohanes, ada Lukas, ada Markus, Matius. Itu bersumber dari Injil Nabi Isa. Hanya sebagian saja yang mereka dapatkan, mereka dengar dari murid-murid Yesus. Tapi bukan dikarang oleh murid Yesus. Sehingga ada 4 Injil yang sebenarnya tertulis dalam Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, jadi di sini bagaimana murid-murid Yesus ya menuliskan kisah tersebut tentang Yesus selama dia hidup di bumi ini, bahkan sampai ke surga juga. Nah, ini makin halu juga ya. Siapa yang bisa melihat surga? Kok diyakini bahwa Yesus naik ke surga? Padahal dalam bahasa aslinya adalah langit, bukan surga ya. Dari sini aja mereka sudah halu hanya bermodalkan terjemahan.
itu dikisahkan oleh murid-muridnya, itu disebut Injil Matius, Markus sampai dengan Yohanes. Intinya begitu kalau menurut saya. Jadi Yesus tidak pernah menuliskan Injil gitu, tidak ada di kita Injil Yesus atau Injil Isa. Itu mungkin yang singkat yang mau saya sampaikan. Ya, jadi saya di 20 ya. Jadi gini ya. Jadi jelas ada yang namanya Injil Isa ya, dan Alkitab sama sekali tidak pernah. Nah, antara mereka aja berbeda. Ada yang mengatakan ada Injil Isa, ada yang mengatakan tidak. Kesuciannya, kebenarannya, ya kan, keabsolutannya, ya kan, tidak bisa kita bawa dalil yang seperti ini gitu kan. Tadi Atinus mengatakan ada yang namanya Injil Isa gitu kan. Isa itu di apa tadi dia mengatakan ya? Yang mengatakan bahwa ada Nabi Isa, lalu selama ayatnya itu katanya ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu boleh diubah-ubah, tidak ada yang kekal. Nah, dia framing, saya tidak pernah mengatakan ayat Al-Qur'an bisa diubah-ubah, tetapi firman Allah itu yang bisa diubah-ubah, seperti firman Allah, aturan Allah di zaman Nabi Adam yang berubah setelah memasuki masa kenabian Nabi Muhammad, seperti tentang peristiwa nikah incest itu. Jadi bukan Qur'annya yang diubah-ubah. Dalam hal ini, Quran tetap berlaku hingga akhir zaman, hingga akhir kiamat. Tapi firman tentang syariat Islam di masa Nabi Adam yang membolehkan nikah incest itu telah dicabut dan diharamkan di masa syariat Islam Nabi Muhammad. Pengubahan aturan itu Allah lakukan sesuai dengan rencana Allah. Jadi bukan Allah lupa atau Allah menyesal, bukan. Karena itu disesuaikan dengan kondisi manusia di setiap zamannya. Kalau aturan nikah incest diharamkan sejak zaman Nabi Adam, maka tak akan ada lahir manusia-manusia. Karena yang ada hanya anak-anak dari Nabi Adam yang saling bersaudara. Satu sama lain boleh menikah meski bersaudara karena belum ada manusia lain di masa Nabi Adam. Tetapi di masa Nabi Muhammad, jumlah manusia sudah banyak. Dan nikah incest itu risikonya besar karena bisa lahir bayi cacat. Begitu, makanya peraturannya pun diubah. Firman Allah yang dulu diberlakukan di masa Nabi Adam dicabut diganti dengan firman Allah yang baru yang berlaku di masa kenabian Nabi Muhammad. Itu semua disesuaikan dengan kondisi manusia, bukan karena Allah lupa atau Allah menyesal, bukan. Karena justru Allah lebih mengenal tentang kondisi tiap manusia di setiap zamannya, maka aturannya pun disesuaikan berbeda-beda. Luar biasa main asumsinya ya. Biang asumsi. Allah mengubah firman-Nya kepada Nabi Adam di masa Nabi Muhammad justru karena Allah Maha Tahu. Allah tahu yang terbaik di setiap masa, aturan yang tepat bagi manusia di setiap zamannya. Makanya itu disesuaikan, makanya dicabut atau diberlakukan, itu semua sudah atas rencana Allah yang disesuaikan dengan kondisi tiap manusia di tiap zamannya. Allah Maha Tahu justru makanya itu diberlakukan seperti itu. Allah menetapkan aturan di setiap zamannya. Ya, Allah Maha Tahu yang terbaik bagi tiap manusia di tiap zamannya. Jadi apologet Kristen sebaiknya bertanya dulu karena kalian tidak tahu. Jangan main framing, main asumsi karena kebodohan diri sendiri. Tiap hari pamer kebodohan kerjanya. Katanya gitu kan, bisa diubah-ubah gitu. Lalu Atik juga tadi mengatakan bahwa syariat Islam ya kan, ketika Nabi Adam itu ya apa yang sudah ditetapkan oleh Nabi Adam itu tidak berlaku gitu kan ya. Lalu ya seperti itu ya. Satu hal yang harus kamu ketahui bahwa kalau kita bicara tentang Tuhan, jangan samakan kodrat Tuhan dengan kodrat manusia ya, karena firman Tuhan itu kekal. Tuhan itu tidak hidup pada masa Firman Tuhan kekal itu kan asumsi Anda sendiri yang hanya pendek masa kenabian Nabi Isa. Makanya tak ada yang bisa diubah karena masa kenabian Nabi Isa itu sangat pendek. Seperti itu ya. Itu adalah sifat manusia. Tetapi ini di dalam kami punya ini ya, kami punya Tuhan seperti itu ya. Terserah Tuhan Anda. Tuhanmu Yesus itu hanya 3 tahun saja di bumi. Apanya yang bisa diubah? Tuhan yang ngomong gitu kan. Tuhan yang ngomong tidak pernah salah, tidak pernah bohong, dan itu bisa dibuktikan di data realita, data lapangan. Ketika dikatakan ada oknum yang bernama Isa, Anda harus menunjukkan kepada saya di mana Isa itu berada gitu. Apa ajarannya ya, ketika dia diberikan kitab Injil, dalam rangka apa dia diberikan kitab Injil gitu. Bagaimana Isa itu bisa bicara di dalam buayan, siapa saksinya gitu kan. Di luar muslim gitu, di luar Al-Qur'an, adakah yang mencatat tentang keberadaan Isa ini gitu. Lucu sekali, orang Yahudi pun mengakui adanya Nabi Isa. Mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi ada Nabi Isa sebagai nabi, sebagai utusan. Inilah ya repotnya kalau debat, apalagi hanya di TikTok, karena kita tidak bisa menampilkan data atau bukti seperti ketika di debat di Zoom atau di StreamYard. Apologet Kristen blunder karena mereka hanya modal terjemahan. Mereka tidak paham bahasa asli kitabnya sendiri, apalagi bahasa asli Quran. Jadi hanya asumsi saja, hanya framing saja bisanya mereka itu.
Uti Watimena dan teman-temannya itu masih berasumsi liar, mengira bahwa penulis Bible adalah murid Yesus. Itu salah sama sekali. Para ahlinya pun telah menyelidiki dan menemukan bukti-bukti bahwa pengarang Bible itu sama sekali bukan murid-murid Yesus. Jadi jelas Bible mereka bukan Alkitab terdahulu sebagaimana yang dimaksud di dalam Quran, dan juga bukan Injil Isa. Hanya serpihan-serpihan saja, sebanyak 18% saja, itu pun mengalami salah tafsir. Ini kata mereka hasil dari penelitian seminar yang dilakukan oleh 76 ahli seluruh dunia, ahli Bible dari berbagai kalangan. Mereka menyatakan bahwa 82% of the words ascribed to Jesus in the Gospel were not actually spoken by him, according to the Jesus Seminar. Ini bisa dibaca di buku Five Gospel. Sudah diterjemahkan di bahasa Indonesia, bisa dibeli bebas. Definisi firman pun mereka tak paham. Mereka salah tafsir. Firman itu adalah kata-kata. Kata-kata suci bukan suci, firman Allah bukan Allah. Firman ada dua jenis. Pertama, firman untuk mencipta, yaitu kun fayakun. Ya, jadi kun fayakun yang difirmankan oleh Allah itu sebagai tanda untuk memulai suatu proses penciptaan. Bisa cepat, bisa lambat, tergantung kehendak Allah yang disesuaikan dengan sunatullahnya. Lalu yang kedua adalah firman berupa aturan Allah bagi manusia yang disampaikan oleh Allah kepada para nabinya. Nabi lalu bertugas untuk menyampaikannya kepada umatnya, setiap umatnya. Firman ini seperti contohnya Quran, Injil, Taurat, Zabur, seperti itu. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Karena budaya manusia yang pertama adalah budaya lisan, baru ada kemudian budaya tulisan. Jadi wajar kalau ada perubahan. Ada firman yang ditetapkan, kemudian di masa lain firman tersebut dicabut dan diganti dengan firman yang lainnya. Firman tentang aturan bagi manusia. Sedangkan Yesus itu adalah hasil firman. Bukan firman tapi hasil dari firman, yaitu hasil dari kun fayakun itu. Proses penciptaan Nabi Isa itu dengan kun fayakun juga, sama seperti juga dengan makhluk hidup yang lainnya, seperti manusia bahkan hewan juga, sama dengan Yesus, yaitu diciptakan dengan kun fayakun itu, sehingga bisa bernyawa dan bisa hidup. Manusia bukan firman, Nabi juga bukan firman. Yang firman itu adalah perkataan Allah, atau seperti wahyu yang disebut sebagai Quran itu, atau Injil, atau yang lainnya. Injil itu nama wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Isa. Nama tak pernah bisa diterjemahkan. Mungkin hanya ada sedikit dialek, perbedaan dialek, tapi tak pernah bisa diterjemahkan. Nama Injil itu sudah ada sejak zaman Nabi Isa. Di Quran dituturkan kembali, dikisahkan kembali oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad pun tahu tentang kisah Nabi Isa dan Injilnya itu. Injil itu bukan terjemahan dari Evangelion. Evangelion itu nama orangnya, yaitu Nabi Isanya, bukan Injilnya. Evangelion itu pembawa firman-Nya, pembawa Injil itu. Manusia pembawanya, bukan Injilnya. Kata Injil itu ada di Al-Quran dalam semua bahasa. Ada pasti ditemukan kata Injil itu. Tapi hanya ada di Bible terjemahan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Ini karena dulu penerjemahnya adalah Muslim yang direkrut untuk membantu menerjemahkan Bible dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Sehingga banyak kata-kata dari Quran yang diambil ke dalam terjemahan Bible bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu. Seperti kata Allah, kemudian kata Alkitab itu juga, dan juga dengan kata Injil ini. Inilah kesalahan dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia itu. Berikut juga bukti bahwa para pengarang Bible itu bukan murid Yesus, tapi hanya sama namanya saja. Hidupnya di zaman atau masa abad yang berbeda. Akan kita tunjukkan di mana ketidakakuratan Bible itu.
Seluruh nas hadis Nabi itu memiliki jalur periwayatan atau sanad yang bersambung langsung kepada sumber pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau suatu hadis terdapat jalur periwayatan atau sanad yang cacat atau rusak, maka statusnya menjadi hadis doif yang lemah, dengan klasifikasi antara lain seperti hadis mursal, hadis munkati, hadis mudalas, hadis muddal, dan hadis mu'alak. Selain sanad harus bersambung tanpa terputus, nama-nama perawi harus juga orang yang terpercaya atau istilahnya sikoh, bereputasi baik. Jadi lihatlah betapa telitinya kami dalam memverifikasi suatu hadis yang bahkan melebihi dari kanonisasi Bible. Proses verifikasi hadis lebih teliti dan lebih akurat jika dibandingkan dengan kanonisasi Bible. Tak ada satupun ayat Injil dalam Bible yang memiliki jalur riwayat yang bersambung atau sanad yang bersambung kepada Nabi Isa atau Yesus. Para pengarang keempat Bible, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes, semuanya bukan murid Yesus. Sumber dari para ahli pakar di kekristenan sendiri mengakui bahwa pengarang Bible itu bukanlah murid Yesus. Matius itu seorang Yahudi yang tidak dikenal, bukan murid Yesus, karena beda zaman hidupnya, berabad kemudian, beda zaman. Ini hasil penelitian dari Carl Riddle, pakar tafsir Alkitab atau Bible. Lalu ada George S. Sloyan yang menyimpulkan bahwa Bible Markus ditulis pada tahun 65 atau 70 Masehi oleh seorang pengarang yang bukan murid Yesus, melainkan Markus murid Petrus dari Roma. Hanya sama nama tapi hidup di zaman yang beda. Muridnya dari murid Yesus, bukan murid Yesus. Lalu Profesor Sri Wismo Adi Wahono, pendeta dari Gereja Kristen Jawi Wetan yang juga dosen STT Jakarta, menyatakan bahwa penulis Bible Yohanes juga bukan murid Yesus. Yohanes, pengarang Bible Yohanes itu seorang panatua, bukan Yohanes Pembaptis murid Yesus, tetapi jamaat dari Efesus yang namanya sama, yaitu Yohanes, dan dia mengarang Bible itu sekitar 100 tahun Masehi, yaitu sekitar 70 tahun setelah Yesus tidak ada di dunia ini. Lalu juga Suharyo PR, Doktor Teologi Universitas Urbaniana Roma, juga mengakui bahwa pengarang Bible Lukas juga bukan murid Yesus, melainkan hanya tabib temannya Paulus yang namanya sama, yaitu Lukas, tapi bukan murid Yesus, hidupnya di zaman yang berbeda. Jadi jelas ya, Bible itu bukan Alkitab terdahulu, karena Alkitab ya terdahulu yang dimaksud di Quran itu adalah Injil Isa, bukan Bible. Hasil karangan sembarang orang entah siapa itu, yang jelas bukan murid Yesus. Hidupnya di zaman yang berbeda dengan nama yang hanya mirip nama saja, tapi bukan murid Yesus. Perdebatan ini masih panjang karena melebar kemana-mana. Nanti kita akan bahas di klip yang berikutnya di part 2 yang di bagian keduanya.